Halo bro dan sis, masuk kita di episode ke-8. Satu episode lagi menuju akhir dari miniseries Masters of the Air. Awal bulan Juni 1944, pasukan udara ke-15 yang ngebase di Italia semakin gahar menekan pasukan Nazi di wilayah tersebut. Skuadron 99 adalah bagian dari kesatuan udara itu. Mereka ini dikenal sebagai The Tuskegee Airmen. Mereka adalah pasukan udara yang beranggotakan para pilot kulit hitam yang sebelumnya diremehkan dan tidak pernah diberi kesempatan untuk berada di jajaran elit pasukan udara Amerika. Perlakuan itu masih dirasakan sekarang ini oleh Letnan Alex Jefferson, salah seorang pentolan dari skuadron tersebut. Ketika para prajuritnya sedang merayakan misi terbang yang ke-500, dia tetap membete sendiri di pojokan. Diberikan selamat oleh komandannya tidak membuat letnan muda ini merasa puas. Dia merasa bahwa misi penaklukan Italia terlalu cetek buat mereka. Pak Letnan mengidam hasrat ingin dipercaya untuk masuk ke pertempuran yang lebih berbahaya. Komandannya memberi info bahwa akan tiba waktunya bagi para Tuskegee Airmen untuk diterbangkan ke area Jerman. Ia meminta agar sementara ini Pak Letnan sabar saja dan hendaknya menikmati suasana. Di Stalag Luft, kelamaan berada di tahanan membuat Bucky makin stres gak karuan. Apalagi kondisi sekarang yang membuatnya kesulitan untuk melarikan diri. Bucky sudah capek menunggu waktu yang dikira tepat. Dia ingin agar mereka merencanakan sesuatu dan menetapkan sendiri waktu yang tepat itu untuk melakukan pelarian. Buck hanya berusaha menahan agar sobatnya ini gak melakukan sebuah blunder. 3 Juni 1944, 3 hari menjelang D-Day adalah hari yang penuh adrenalin bagi seorang Crosby. Pasukan udara ikut kebagian jatah untuk melakukan gempuran ke pantai Normandy, lalu dilanjut dengan penyerangan jalur transportasi di wilayah Jerman. Total semuanya ada 200 misi yang membutuhkan navigasi untuk melakukannya. Begadanglah kemudian Crosby untuk menuntaskan pekerjaannya dan di H-1 kondisinya mulai oleng. Kafein gak lagi mempan, ia pun terpaksa minum doping pemberian Pak Dokter. Buat curhat, kini dia gak bisa karena Sandra sudah dikirim ke medan pertempurannya. Prajurit wanita itu kini sedang berada di Paris untuk bergabung sebagai mata-mata agen pemberontak. Mondar-mandir Sandra mengamati suasana lalu masuk jalan-jalan tikus untuk menghindari pengamatan prajurit Nazi. Sandra telah berada di sarang kaum pemberontak yang akan menugaskannya untuk berangkat dalam sebuah misi esok hari. Mendekati hari H, Crosby makin stres karena tugas ternyata terus berdatangan begitu ia beres mengerjakan mapping yang terakhir. Sekuat mati ia menuntaskan semua PR-PR itu dan kolapslah ia begitu kelar setor hasil pekerjaannya. Subuh itu 6 Juni 1944, seperti biasa para prajurit udara dikumpulkan untuk debrief mengenai misi hari itu. Robert Rosenthal alias Rossi yang kini tampil sebagai komandan, dia memberi motivasi bahwa mereka sedang berada pada detik-detik pendudukan benua Eropa. Meskipun posisinya kini sebagai commanding officer, Rossi nggak bisa duduk manis menunggu pasukannya pulang dari misi. Dia akan ikut terbang bersama prajuritnya dalam misi yang akbar itu. Bucky yang stresnya makin menjadi-jadi, dia datang mengganggu Buck dan kawan-kawan yang sedang sibuk mengerjakan PR harian. Karena dianggap mengganggu, seorang prajurit mendampratnya yang kemudian dibalas dengan dorongan, lalu direspon dengan dorongan lagi oleh Buck yang berusaha membela bawahannya. Dua sohib ini pun akhirnya jadi bertengkar karena yang satu terus julid, efek dari stres yang berkepanjangan. Tarunglah kemudian keduanya dan berhenti ketika muncul suara komando dari pihak penjaga yang menyuruh semua tawanan agar masuk ke dalam barak dengan segera. Buck curiga bahwa pasukan sekutu sudah mendarat di wilayah Jerman melihat gelagat kepanikan dari pihak penjaga. Hari itu Rossi sudah balik ke base-nya dan sedang menunggui Crosby yang masih tetap tepar. Ketika akhirnya sang navigator itu terbangun, dia nggak sadar bahwa dirinya sudah tepar selama 3 hari lamanya. Crosby sudah ketinggalan momen pertempuran D-Day yang bersejarah itu sudah keburu lewat.
Rosie kemudian cerita tentang hari tersebut ketika dirinya melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat, ratusan kapal perang dan ribuan prajurit yang bergerak bersamaan menuju pantai Normandy. Saat pasukan darat Nazi sibuk menghadang serangan itu, pasukan udara terus lewat membom jembatan dan rel kereta api, mencegah pihak Nazi mengirim bantuan pasukan ke wilayah tadi. Yang paling asik, saat itu tidak ada armada Luftwaffe yang datang menghadang mereka. Pasukan udara sekutu bebas ugal-ugalan menuntaskan misi-misi mereka. Loncat ke bulan Agustus masih di tahun yang sama, para prajurit udara di Stalag Luft sedang merancang rencana antisipasi dari perkembangan yang mungkin akan terjadi. Seiring dengan tekanan yang makin kencang terhadap pihak Nazi, mereka menduga bahwa pihak Nazi tersebut akan melakukan tindakan kepada tahanan seperti mereka ini. Untuk itu, persiapan pun harus dilakukan. Semuanya berhubungan dengan segala hal dalam melakukan perlawanan, cadangan senjata dan fisik yang terjaga. Hari itu pada akhirnya, perwakilan dari pihak SS akhirnya datang ke tahanan. Mereka yakin bahwa satuan yang gahar itu pastinya punya aturan yang lebih memberatkan pihak tawanan. Rencana harus segera dilaksanakan tanpa mengundang kecurigaan. Kini tiap orang harus di-rolling untuk melakukan kerja keras melaksanakan tugas-tugas harian. Aksi gegenpressing memang saat itu makin sengit dilakukan oleh pihak sekutu terhadap basis-basis pertahanan Jerman. Kini pasukan Tuskegee akan mendapatkan jatahnya untuk beraksi keluar dari Italia. Mereka telah dikomando untuk menyerbu 3 titik dermaga wilayah Prancis untuk mendukung operasi Dragoon. 3 titik itu adalah Marseille, Saint-Tropez, dan kota Toulon. Khusus untuk pasukan yang dikirim ke Toulon, mengingat jarak yang jauh dari takaran bahan bakar pesawat, mereka disuruh untuk membuang sebagian bomnya sebelum tiba di wilayah tersebut. Jika pesawat mereka tidak sanggup balik dan mendarat di wilayah musuh, komandan sudah menyediakan ID palsu dan menyuruh semuanya untuk melebur ke penduduk lokal. Sepintas gak masuk akal, namun tugas tetap harus mereka lakukan. Para pilot dari pesawat seekor merah ini kemudian bersiap untuk menjalankan misi penting mereka yang perdana. Dari semuanya, hanya 4 pesawat saja yang dikirim ke kota Toulon. Ketika waktunya tiba, Letnan Macon lalu mengkomando agar pasukannya mulai membuang muatan yang memberatkan pesawat masing-masing. Sementara yang 3 dengan lancar buang hajat, pesawat yang 1 yang dikendarai oleh Westbrook mengalami sulit BAB. Sang pilot kesulitan untuk melepas muatannya sampai harus dipandu oleh komandannya. Berusaha keras, Westbrook mencobanya sampai akhirnya ia berhasil membuang sebagian muatan lalu kembali ke dalam formasi pasukan. Ketika mereka tiba di wilayah pantai kota Toulon, bom flak sudah menyambut dari kejauhan. Mereka kemudian mulai bermanuver untuk menyerang benteng pertahanan lawan. Serangan mereka dibalas oleh serangan balik pihak Nazi dan berhasil mengena pesawat Westbrook yang memang terlihat kurang mahir. Ada waktu loncat pun tidak ia lakukan, pada akhirnya pesawat itu harus gugur ke perairan. 3 pesawat yang tersisa mencoba konstan melakukan penyerangan, namun tanpa senjata bom yang tadi mereka buang, ketiganya sulit membahayakan lawan. Pesawat-pesawat itu hancur, berikut dengan Letnan Macon yang masih berhasil loncat dengan parasutnya. Komandan ini ternyata jatuh gak jauh-jauh, ia pun segera dikepung prajurit lawan. Letnan Macon terbangun ketika ia sudah berada di sebuah gudang jerami. Ia ternyata gak sendiri, 2 pilot lain sudah berada bersamanya, salah satunya adalah Letnan Alex Jefferson. Seperti halnya Bucky ketika ia tertangkap, para pilot dari Tuskegee ini terlebih dahulu dikirim ke Stalag Luft untuk menjalani sesi interogasi. Kali ini bukan Letnan Hausman yang mereka hadapi, tapi seorang prajurit lain yang sama-sama pernah tinggal di Amerika. Sama halnya dengan Hausman, sang interrogator terlebih dahulu coba cairkan suasana. Dia memberikan rokok, membiarkan tawanannya sedikit rileks dan bersantai. Para prajurit Amerika berusaha tidak tergoda, yang keluar dari mulut mereka cuma nama dan nomor seri dari keprajuritannya. Namun ketika sang interrogator masuk pada kalimat hasutan, mereka sulit untuk tidak bicara.
Prajurit Nazi ini mempertanyakan niat mereka untuk membela sebuah negara yang nyata-nyata memperlakukan kaum mereka dengan perlakuan yang sangat diskriminatif. Namun jawaban dari orang yang ditanya sangat sulit dikembalikan oleh sang penanya. Macon mempertanyakan memangnya negara mana yang saat itu bisa bersikap adil kepada kaum kulit hitam. Dikirimlah kemudian 3 pilot Tuskegee Airmen ini menuju ke Stalag Luft dan disambut oleh para tawanan yang sebelumnya sudah menjadi penghuni tetap kamp konsentrasi tersebut. Buck dan Bucky ada di antara mereka melihat Macon yang cedera leher digotong oleh kedua rekannya. Namun demikian, salah seorang prajurit tetap menyambut baik kedatangan 3 orang pilot kulit hitam itu yang ia bilang telah banyak berjasa membantu pasukannya. Ketiganya dia bantu masuk ke dalam tahanan. Malamnya ketika prajurit lain biasa buang waktu main kartu taruhan semboro, Alex dan Macon menyusul masuk karena mendapat jatah ruangan yang sama dengan prajurit 100 Bomber. Buck mempersilahkan keduanya meskipun tetap terasa bahwa suasana masih sedikit kaku saat itu. Mempertimbangkan kondisi Crosby yang terkini, Letnan Jeffrey akhirnya memutuskan untuk ngasih cuti panjang kepada prajurit tersebut. Kehadirannya dirasa sangat penting. Mereka butuh Crosby dalam keadaan fit 100%. 1 bulan lamanya, navigator andalan ini disuruh untuk libur sementara waktu. Crosby tidak bisa pergi keluar Inggris tanpa kasih kabar kepada Sandra. Ia mencoba cari tahu lokasi keberadaannya. Kantor tempat Sandra bekerja tidak bisa memberi info apapun mengenai kegiatan Sandra yang terkini. Pada akhirnya, Crosby cuma titip pesan bahwa ia akan ada di kota London sebelum pulang ke kota New York. Berada belum lama di Stalag Luft, 3 pilot Tuskegee langsung mengamati kondisi lokasi. Mereka merencanakan sebuah aksi pelarian. Dalam skenarionya, mereka akan membutuhkan 2 orang pilot kulit putih untuk berperan sebagai prajurit Nazi. Mereka akan mencoba merampok 1 buah truk milik penjaga yang akan dikendarai oleh 2 orang prajurit Nazi gadungan untuk kabur ke kota Frankfurt. Bucky langsung merasa curiga melihat ketiga orang pilot Tuskegee terlihat serius membicarakan sesuatu. Rencana punya rencana, namun Alex dan Macon masih belum ada bayangan prajurit kulit putih mana yang akan mereka ajak kabur. Alex kemudian teringat kepada Buck, satu-satunya orang yang masih mau menyambut mereka. Esoknya, keduanya berada dalam satu ruangan, lalu terlibat dalam sebuah obrolan. Keduanya ternyata memiliki passion yang sama terhadap pesawat terbang. Sedari kecil, Alex sudah sering iseng bikin model pesawatnya sendiri. Nyambunglah kemudian kedua orang ini berbincang bagaikan teman lama. Di sela pembicaraan, Alex kemudian memperlihatkan sebuah buku yang mana di sana terdapat sebuah peta, mapping dari rencana pelarian mereka. Buck yang juga sudah punya rencana sendiri, akhirnya memutuskan agar mereka berkolaborasi untuk menyusun rencana pelarian bersama. Jabat tanganlah lalu mereka siap kerjasama menyingkirkan perbedaan di antara keduanya. Pihak prajurit kulit putih mengatur skenario penyerangan terhadap penjaga dan pihak dari pilot Tuskegee merancang navigasi jalur pelarian. Malam itu sebelum kepulangannya menuju ke kota New York, Crosby sempatkan dulu mampir ke kafe langganan di mana ia biasa kopdar dengan Sandra. Datang kemudian seorang pelayan yang menyampaikan pesan bahwa Crosby sudah ditunggu di dalam kamar. Masuklah kemudian dia ke dalam kamar pesanan. Di sana ia melihat ada puntung rokok pada asbak. Sandra memang sempat datang, namun tidak untuk menemui Bang Crosby. Ia meninggalkan sebuah surat yang menyatakan bahwa dirinya tidak bisa ketemu dan hendaknya Crosby segera balik menemui istri. Sandra akan selalu mengenang momen-momen kebersamaan mereka. Patah hatilah Crosby menerima surat itu. Dengan lunglai, ia pun packing-packing barangnya dari dalam barak. Rosie datang untuk menemani dan berharap agar temannya itu bisa balik dalam keadaan yang lebih oke dari sebelumnya. Buck menerima kabar tentang pasukan Paman Stalin yang sudah masuk ke wilayah Jerman. Saat itu tiba-tiba datang seorang penjaga. Untung saja tidak sampai memergoki kegiatan mereka. Saat lampu kamar mulai dimatikan, Buck memberitahu bahwa pasukan merah sudah benar-benar dekat menuju ke kota Berlin.
Sedekat mana mereka akan kita ikuti di episode berikutnya yang mendekati momen-momen klimaks dari series ini.